Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Stopilus. Tempat tanggal lahir, Lubuk Pantak, 6 September 1998. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Latar belakang keluarga, saya tumbuh besar di dalam keluarga yang sangat sederhana. Saya dibentuk dari keluarga yang sangat keras. Setiap hari harus melihat dan mendengar orang tua bertengkar, sehingga membentuk karakter saya yang keras dan mudah marah. Latar belakang kepercayaan, saya lahir sebagai orang Kristen, namun benar-benar mengalami lahir baru pada saat masuk sekolah menengah teologi Kristen di Anjungan, Kalimantan Barat. Dari sinilah cerita saya mulai mengenal dunia pelayanan. Dulu saya tidak pernah berpikir mau menjadi seorang guru. Mungkin bisa dikatakan salah jurusan, namun berjalannya pembentukan, barulah saya menyadari bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk bisa menyelesaikan pendidikan, bahkan bisa menyelesaikan sarjana pendidikan agama Kristen di Institut Injil Indonesia, Batu Malang. Itu semua karena anugerah Tuhan semata. Awalnya, saya tidak pernah berpikir untuk masuk di TTC. Setelah selesai wisuda, kami diminta dari pihak sponsor supaya kami ikut program TTC ini. Saya mendapat informasi tentang TTC dari Pak Kong Sung Il sebagai pimpinan Korlap Lapangan SMTK PPMT Anjungan, Kalimantan Barat. Setelah mendapatkan usulan untuk mengikuti program TTC ini, saya mencari tahu informasi lebih dalam dari Kak Yeni, yaitu TTC Angkatan kelima pada waktu itu. Dia berkata bahwa program ini sangat baik, tidak hanya memberi pengetahuan, namun juga membentuk karakter untuk menjadi seorang pemimpin yang membawa transformasi kepada sekolah-sekolah pedalaman. Tibalah memasuki proses seleksi, saya berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jika ini adalah panggilan-Mu untuk saya bisa ikut program TTC, maka saya akan lulus. Tapi kalau saya tidak lulus, maka Tuhan ada rencana lain bagi hidup saya. Saat mengikuti pertemuan Zoom pertama, saya sangat semangat, namun juga agak tegang, lebih ke sedikit takut. Semua tes tahap demi tahap saya ikuti. Pada saat mengikuti tes bahasa Inggris dan matematika, iman saya mulai melemah karena saya tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Saya berpikir, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Memasuki tes kesehatan, saya harus ke kabupaten lain dan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Motor saya sempat macet beberapa kali, dan puji Tuhan, saya bisa melewatinya dengan baik. Ketika hasil tes keluar, saya sangat bersuka cita, sebab semua hasil sangat baik. Beberapa saat kemudian, saya mendapat pengumuman diterima untuk mengikuti pelatihan TTC. Dan perasaan saya sangat senang, dan saya menjadi yakin kembali bahwa Allah menghendaki saya ikut program TTC ini. Perjalanan menuju Malang menghadapi banyak tantangan, cuaca yang tidak baik, bahkan ada 7 titik banjir pada hari itu yang sangat dalam. Namun puji Tuhan, bisa dilewati dengan sampan atau perahu dan bisa tiba di Bandara Supadio, Pontianak pada jam 3 subuh pagi. Saya tiba di EE Center Malang bersama Samuel dan Martono pada tanggal 5 Februari 2025. Dan malamnya, kami langsung mengikuti acara pembukaan TTC bersama teman-teman. Ada satu ketakutan yang saya khawatirkan, yaitu apakah saya mampu mengikuti dan menghafal dan juga bisa mempraktikkan semua materi yang diajarkan dengan baik. Sebab sebelumnya saya pernah gagal mengikuti pelatihan EE. Saya ikut, namun saya kurang mampu menerapkan ilmunya. Setelah berjalannya semua proses pembekalan dan perkuliahan, saya harus berusaha memahami juga karakter-karakter dari 15 teman TTC saya, supaya saya bisa memahami siapa dan seperti apa mereka dengan cara pandang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ternyata semuanya dapat berjalan dengan baik. Semua materi yang diajarkan sangat menyenangkan bagi saya. Namun ada satu pelajaran yang saya merasa kurang baik di sana,
yaitu matematika atau numerasi. Saya sangat pusing. Saya bersyukur karena saya bisa menikmati semua sarana dan fasilitas perkuliahan, karena suasana dan fasilitasnya sangat lengkap, juga dosen-dosen yang sangat profesional. Lingkungan di EE Center tidak terlalu asing bagi saya, karena sebelumnya saya pernah berkunjung ke sini, namun melihat seperti apa di dalamnya. Saya bersyukur karena saya bisa menikmati semua sarana dan fasilitas perkuliahan, karena suasana dan fasilitasnya sangat lengkap, juga dosen-dosen yang sangat profesional. Lingkungan di EE Center tidak terlalu asing bagi saya, karena sebelumnya saya pernah berkunjung ke sini, namun belum melihat seperti apa di dalamnya. Materi perkuliahan yang saya sangat sukai adalah mata pelajaran literasi dan pelajaran kurmer atau kurikulum merdeka. Bagi saya ini adalah hal yang sangat baru dan menyenangkan bagi saya. Namun proses pembentukan di asrama bersama teman-teman TTC sangat melelahkan pada awalnya, di mana saya harus bangun pagi jam 3.40, renungan, senam, melakukan mindfulness, dan harus tepat waktu dalam mengikuti segala kegiatan. Ada hal yang sangat unik dan sedikit mengganggu pikiran saya pada awalnya, yaitu mindfulness. Dulu saya berpikir ini adalah kegiatan yang kurang baik, sebab kita membayangkan sesuatu di sana mungkin saja bisa jatuh kepada tindakan bertapa atau semedi dan berkomunikasi dengan makhluk lain. Ya, seperti itu. Atau mencari ketenangan di luar Tuhan. Tapi setelah mengikuti dan memahaminya, saya menjadi sangat senang melakukan mindfulness. Karena dari situ saya dapat menenangkan pikiran, hati, dan perasaan. Awalnya saya berpikir saya salah jurusan menjadi seorang guru. Namun sekarang setelah melewati semua proses sampai di tahap ini, saya sadar bahwa Tuhan memang memanggil saya menjadi seorang guru. Karena inilah sebenarnya yang menjadi keinginan saya pada waktu masih duduk di bangku SMTK PPMT di Anjungan. Waktu itu untuk menjadi berkat bagi anak-anak pedalaman. Sekarang saya baru memahami bahwa ternyata menjadi seorang guru Kristen itu tidak mudah dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Harus banyak belajar dan belajar untuk membawa suatu perubahan. Karena ada peribahasa mengatakan bahwa seorang guru yang berhenti belajar, sebenarnya dia sedang berhenti mengajar. Tuhan Yesus memberkati.